Tidak hanya terkait dengan kasus suap Rudy Rubiandini, Sultan Batugana juga pernah dihubung-hubungkan dengan skandal korupsi lain. Ketua Komisi Energi DPR ini juga pernah disebut dalam kasus Solar Home System yang menyeret mantan Dirjen Listrik Jakob Purwono. Sultan Batugana hanya berada di sel bendara. Tidak satu rupiah pun saya terima. Tidak satu rupiah pun saya pakai untuk keluarga saya. Sepak terjang Sultan Batugana memang kerap menuai kontroversi. Celotehnya kerap menyerang lawan dan kadang menyindir kawan. Lawakannya segar dan candaan politik Sultan selama ini diakui belum pernah dilakukan politisi manapun. Beberapa candaan yang kerap Sultan layangkan terkesan nyeleneh. Misalnya, Sultan pernah melempar istilah orgasme politik, syahwat politik, sampai melontarkan istilah birahi politik yang tak terbendung. Saya pikir saya menyindir saja. Ini kalau orang-orang ini nggak pernah, katakanlah, syahwat politiknya sudah tersalurkan, maaf saya bilang, sebelum orgasme politiknya tercapai. Jadi, kapan tercapainya barang ini menurut saya kan? Nah, ini yang saya bilang ikan salmon. Banyak-banyaklah makan ikan salmon supaya sehat, cepat, maaf, orgasme politiknya selesai ini barang. Sultan juga identik dengan kalimat ngeri-ngeri sedap atau selesai sudah itu barang. Selesai itu barang dengan adanya. Namun Sultan pernah melakukan blunder lidah saat menuding pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur jatuh akibat terlibat skandal Brunei Gate dan Bulog Gate. Meski akhirnya meminta maaf, Sultan sempat membuat geger warga NU. Di rimba hukum, sebenarnya nama Sultan sudah beberapa kali disebut dalam kesaksian pengadilan. Sepak terjangnya di Komisi Energi membuat Sultan kerap muncul dalam kasus suap dan korupsi. Sebut saja dalam kasus yang menyeret mantan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ISDM, Jakob Purwono. Sultan turut disebut menerima bagian dalam korupsi proyek pengadaan dan pemasangan Solar Home System Kementerian ISDM tahun 2007 dan 2008. Dalam berita acara pemeriksaan BAP yang dibacakan jaksa, Sultan masuk daftar penerima fee untuk melancarkan proyek tersebut. Belum juga tuntas penyidikan kasus SHS milik Jakob Purnomo, Sultan kini kembali tersengat suap Rudy. Namanya kembali muncul dalam pusaran permainan minyak di SKK Migas. Kan sudah saya katakan itu kan nggak benar. Itu nggak benar. Jadi itu juga yang mengedarkan juga dari pihak orang yang ingin menghancurkan Demokrat kan. Sultan membantah seluruh isi BAP milik Rudy. Apakah Tri Yulianto memberikan uang THR $200.000 Amerika Serikat kepada dirinya? Apakah Sultan mengenal sopir Rudy, Asep Tony, dan pernah bertemu dengan Wakil Kepala SKK Migas, Johannes Wijanarko? Sultan tetap menggeleng. Insya Allah, saya sudah nyatakan, saya nggak tahu apa yang terjadi, aliran-aliran apa yang mau sampaikan ke kita, saya nggak ngerti, nggak tahu apa saya. Jadi ini ada manuver lain gitu? Enggak, jangan berburuk sangka. Menurut saya, kita tunggu saja proses di KPK apa yang ingin mereka akan lakukan kepada kita-kita ini. Kita harus siap.
Jadi tidak masalah diperiksa Bang Ruangan Bang? Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ada berapa orang Bang yang di dalam tugas dapur? 45 orang Bang ya. Dokumennya apa aja Bang? Saya nggak bisa hafal satu persatu. Ya. Tapi ada yang dibawa Bang ya? Ada lah. Saya makan. Tidak satu rupiah pun saya terima. Tidak satu rupiah pun saya pakai untuk keluarga saya. Adapun tadi yang dibacakan ada transfer kepada keluarga saya, itu adalah semua uang milik saya. Saya tidak miskin-miskin amat. Ngeri-ngeri sedap ya Bang Sutan, dihubung-hubungkan dengan kasus korupsi, memang membuat pusing itu Sudah selesai barang. dengan adanya rekomendasi itu.